Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Zelfani Dinahak dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sih ketahanan sosial begitu. Ketahanan nasional. Maaf, nggak apa-apa ya. Jadi ketahanan nasional itu adalah bagaimana kemampuan suatu negara untuk menanggulangi sebuah ancaman baik internal maupun eksternal dengan caranya masing-masing. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mewawancarai narasumber random ya, tentang apa sih pemahaman mereka tentang ketahanan nasional itu. Begitu. Untuk itu kita harus mulai dengan hal yang sederhana seperti melakukan hal-hal tertentu yang didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu juga termasuk cara yang baik untuk menjaga ketahanan nasional. Jadi setelah ini saya akan memberikan hasil dari wawancara kemarin. Jadi saya itu melakukan perjalanan ke Sleman, khususnya di daerah Turi. Di sana saya menemui seorang mas-mas ya dengan istrinya. Dan di situ saya minta izin untuk mewawancarainya tentang apa sih pemahaman mereka tentang ketahanan nasional tersebut. Jadi coba kita saksikan setelah ini. Tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Zelfani Dinahak dari Prodi Ilmu Sejarah dengan akhiran NIM 29. Di sini saya akan mewawancarai Mas Bagus sebagai karyawan swasta tentang apa itu ketahanan sosial sesuai dengan PPT yang kami bahas kemarin. Jadi menurut Mas Bagus, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional yaitu kekuatan atau kemampuan negara kita untuk menghadapi masalah dan tetap berdiri kokoh. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa ketahanan nasional penting untuk menjaga keutuhan negara kita? Karena kalau tidak ada ketahanan nasional, negara kita mudah terpecah belah atau kekuasaan pihak luar. Jadi begitu untuk nomor 2. Kita lanjut kepada nomor 3 yaitu Ya. Menurut Mas Bagus, apa yang bisa membuat negara kita tetap kuat menghadapi masalah? Kalau rakyatnya bersatu saling mendukung, pemerintah bekerja dengan baik dan ekonomi kuat. Oke, untuk nomor 4 selanjutnya, apa contoh ancaman atau bahaya yang Mas Bagus lihat bisa mengganggu negara kita sekarang? Contohnya hoax di media sosial, terorisme, kebocoran data, dan masalah ekonomi. Jadi begitu untuk contoh dari apa yang bisa mengganggu negara kita dengan ketahanan sosial, yaitu hoax di media sosial dan juga terorisme dan kebocoran data dan masalah ekonomi. Untuk yang selanjutnya, apa arti bela negara bagi Mas Bagus di kehidupan sehari-hari ini? Bela negara itu saya tunjukkan dengan bekerja dengan jujur, taat hukum, dan saling membantu sesama. Jadi begitu, untuk bela negara itu adalah sikap yang ditunjukkan dengan cara bekerja dengan jujur, taat hukum, dan saling membantu sesama. Untuk nomor selanjutnya yaitu, apa saja hal kecil yang bisa dilakukan seperti Mas Bagus untuk bela negara? Ya, kerja dengan baik, tidak korupsi, dan menyebarkan hoax dan membeli produk dalam negeri. Jadi begitu, bisa kita catat ternyata kalau untuk ikut bela negara itu adalah hal mudah bagi kita, yaitu hanya dengan bekerja dengan baik, tidak korupsi terutama, dan tidak menyebarkan hoax atau membocorkan data-data tertentu, dan membeli produk dalam negeri itu adalah wujud bela negara. Untuk selanjutnya, menurut Mas Bagus, kenapa keamanan data dan internet penting untuk negara kita? Karena kalau data bocor bisa dipakai orang jahat untuk merusak negara ataupun menipu rakyat. Untuk yang selanjutnya, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar negara kita tetap aman dan damai?
Kita harus saling menghargai, menjaga persatuan, dan tidak membuat masalah. Itu bisa diterima. Untuk nomor 9, apakah pengalaman kerja Mas Bagus menambah rasa cinta pada negara? Bisa diceritakan? Ya, karena saya jadi tahu betapa pentingnya kerjasama dan kejujuran untuk membantu negara. Untuk yang selanjutnya dan terakhir, apa pesan dari Mas Bagus untuk generasi muda agar mau peduli dan sayang pada bangsa? Mungkin belajar yang rajin, jangan gampang terpengaruh berita bohong, dan selalu jaga nama baik Indonesia. Nah, begitu wawancara dari kami. Setelah selesai ini, semoga tugas ini bisa memberikan kebaikan bagi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bagus sudah mau menyempatkan diri untuk wawancara ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi begitulah hasil wawancara tadi. Untuk itu kita harus melakukan review. Jadi sebenarnya dengan hasil seperti itu tadi, kita sebagai bangsa Indonesia perlu meningkatkan ketahanan nasional dan kesadaran diri atas bangganya kita untuk mempertahankan kenasionalan kita. Dari dari wawancara tersebut, review kita yaitu bahwa banyak ya orang yang belum paham yang mendalam tentang apa itu ketahanan nasional. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebagai mahasiswa ilmu sejarah itu juga memberikan sebuah pemahaman yang sederhana agar orang-orang yang belum tahu atau orang-orang awam itu bisa mempelajari hal tersebut dengan mudah. Untuk tantangan yang terbesar adalah ketahanan nasional itu seperti radikalisme, disintegrasi, dan separatisme. Nah, itu yang harus dijauhi. Jadi begitulah apa-apa yang dapat disebutkan sih. Kalau saya sebagai mahasiswa itu harus nasionalisme untuk menjaga ketahanan nasional, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan juga ini dan juga rada pusing, mohon maaf gimana ini, dan juga saling memahami satu sama lain. Jadi begitulah, untuk kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Oke, dan kita sebagai generasi muda memiliki peran penting sebagai tombak dari perubahan di masa depan tentang apa itu ketahanan nasional. Kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa ini, diwajibkan untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai dalam konteks apapun ya, untuk menjaga persatuan ini. Demi apa? Demi masa depan yang lebih baik. Soalnya apa? Jika terjadi perselisihan di antara pemuda-pemuda ini, maka ketahanan nasional itu bisa rusak, bisa hancur dari dalam sendiri. Disintegrasi ini, tantangan seperti ini tuh bukan berasal dari eksternal saja, tetapi internal juga. Untuk internal itu kan kita harus sesuai gitu loh. Pokok-pokok pembahasan seperti strukturnya itu harus dikondisikan. Nah, dalam konteks ini garda terdepan dari masa depan untuk ketahanan nasional ini ya pemuda ini. Jadi kalau pemudanya terjaga dan sangat menghargai sebuah ketahanan nasional, maka bangsa tersebut di masa depan juga akan menjadi bangsa yang kuat gitu. Tetapi jika sebaliknya, jika pemudanya itu masih berselisih dengan pikiran-pikiran yang kurang modern gitu, nanti untuk mewujudkan Indonesia emas itu di masa depan itu sangat sulit dilakukan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan segalanya dari sekarang. Begitu untuk peran bagi generasi muda ya. Selanjutnya adalah
Dan untuk yang terakhir, sebenarnya ketahanan nasional itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana dan pengatur negeri ini, tapi adalah tanggung jawab bersama. Semoga video wawancara ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua tentang pengertian sederhana apa sih itu ketahanan nasional. Jadi untuk pengertian atau wawancara selanjutnya kita akan sampaikan pada video selanjutnya. Jadi mohon ditunggu saja. Saya Hafidz Selvani Dinahak dari Ilmu Sejarah 2024 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan terkhususnya teman-teman yang lain yang telah membantu kelancaran video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.